Ketika firman menjadi manusia, dia bisa mati kan? Apakah dia mati sebagai Allah? Tidak. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Di mana ayatnya? 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Di dalam kodrat ganda Yesus Kristus, Mia Pesis Tonteon Logon Cesar Komeni, satu kodrat ganda firman yang menjadi manusia. Ini konsili Efesus. Satu kodrat ganda firman yang menjadi manusia. Makanya diterjemahkan dalam bahasa Arab. Satu kodrat ganda. Wahid tobi'atan murokabat min tobi'atain. Tobi'at al-murokabat. Tobi'at ganda. Natur ganda. Sekaligus firman Allah yang menjadi manusia. Yang ilahi itu hanya berlaku untuk Allah, tidak berlaku untuk yang lain. Maka sekalipun itu diterjemahkan yang ilahi, dalam makna ini salah. Yang ilahi itu hanya Allah. Makanya dalam bahasa Arab ya, Lahud al-Masih, artinya apa? The Godhead of Jesus Christ. Ketika dia bicara tentang kata sifat, itu ilahiyah atau lahud. Yang lain gak punya sifat ilahi, hanya Yesus yang punya. Karena apa? Yesuslah firman Allah. Firman Allah adalah Allah. Karena segala kepenuhan kealahan itu berdiam secara jasmani dalam Yesus Kristus. Nah, teks lain kita lihat misalnya Roma pasal 1 ayat 20. Di sana juga yang mengatakan keilahiannya. Kata ilahi itu bukan theos tapi theos. Ya, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, daripada Allah, yaitu kekuatannya yang kekal, kekuatannya yang tidak bisa rusak, kekuatannya yang abadi, dan keilahiannya, keilahian Allah dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Keilahian ini diberlakukan untuk siapa? Untuk Allah, tidak untuk yang lain. Ya, satu ayat lagi, Kisah Rasul 17 ayat 29. Tadi itu di dalam bahasa aslinya keilahiannya theotes, diterjemahkan dalam bahasa Arab lahud tuhu, lahud keilahian. Kisah Rasul 17:29. Ya, karena kita berasal dari keturunan Allah, theos. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi, ya ini, keadaan ilahi ini kata sifat. Kata sifat dari theos sendiri. Theon, yang ilahi dari theon, yaitu Allah. Jadi sifatnya Allah ilahi, wujudnya Allah theos. Gitu. Jadi tidak bisa kata ilahi itu diterapkan untuk yang lain sebetulnya. Maka di dalam teks bahasa Arab sering dikatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Dan ini bukan hanya ada dalam Al-Quran. 1 Korintus pasal 8 ayat 4 dalam terjemahan bahasa Arab, wa alla ilaha illallahul ahad, tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Walana ayat 6, ilahun wahidun, bagi kita hanya ada satu Allah, wa huwa Allahul Ab, dan dia adalah Bapa. Alladzi minhu kullu syai'in, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Allah di sini adalah Bapa, bukan berarti putra tidak Allah, bukan berarti Roh Kudus bukan Allah. Allah satu-satunya yaitu Bapa. Wujudnya itu satu, yaitu Bapa. Tapi bukan berarti Yesus bukan Allah. Karena apa? Di dalam dia secara jasmani, ya, seluruh kepenuhan kealahan itu tinggal. Kepenuhan kealahan ini berarti apa?
bukan berwujud di luar Allah Bapa. Maka gereja-gereja kuno merumuskan, ada orang yang mengatakan Yesus baru dilantik dari Tuhan tahun 325, itu ngawur lagi. Orang tidak ngerti-ngerti tapi sok tahu, makanya rumah ini penting ini. Ini penting tenan. Tekan ora tekan tak pesong rumah ini. Sebab kita tidak bisa berkhotbah itu nuruti jemaat seneng apa enggak. Sudah tidak usum itu. Seneng ora seneng ruwono ini firman Tuhan. Atos keletaan, empuk telan, gitu loh. Karena apa? Ini penting supaya kita tidak mengulangi lagi kesalahan demi kesalahan. Kemudian apa yang dirumuskan? Kata Tritunggal itu tidak mulai muncul dari abad-abad akhir, enggak. Akhir abad pertama, pertengahan abad pertama, Theophilus dari Antioquia sudah bicara tentang triados. Triados tu hotheos, ke hologos, kehu peneh permatu agion, yaitu Bapa, firman-Nya, dan Roh yang kudus. Itu disebut triados, Holy Trinity. Itu sekitar 150-an. Sebelum konsili tahun 325, ya toh. Terus yang kedua, Tertullianus dari Roma merumuskan apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah una substansia, satu substansi, one substance, satu substansi. Tres persona, tiga pribadi. Perhatikan. Tapi pribadi ora berarti pribadi kayak Pak Deku, Pak Demo, Pak Lekmu, bukan itu. Pribadi di sini bukan pribadi psikologis. Pribadi yang sering kita munculkan dalam pembicaraan sehari-hari ini, pribadi zamannya Sigmund Freud, teori psikoanalisa. Satu pribadi dengan pribadi yang lain terpisah. Saya pribadi, Pak Yusuf pribadi, Pak Yakub pribadi. Tiga pribadi, satu kemanusiaan. Itu bukan satu tapi bersatu namanya. Gitu loh. Tapi pribadi dalam pengertian Tritunggal itu bukan itu. Itu pribadi zaman abad-abad modern. Pribadi pada masa-masa kuno itu maknanya apa? Una substantia tres persona, distingsi non divisi, diskresi non separati. Nah, tekan apa kira-kira Sak Yehova? Mesti ora tekan, ora tahu sinau kok. Satu substansi dalam tiga pribadi, berbeda tapi tak terbagi, berbeda tapi tak terpisah. Bagaimana berbeda tak terpisah? Bapa dengan putra itu beda. Bapa bukan putra, putra bukan bapa, bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan putra, Roh Kudus bukan bapa, gitu. Makanya disebut pribadi. Distingsi non divisi, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dibagi-bagi. Diskresi non separati, bisa dibeda-bedakan tapi tidak bisa dipisah-pisahkan. Keno kapilah-pilah tan keno kapisah-pisah. Kenapa? Mergo wujude mung siji. Satu Allah yaitu Bapa, itu wujudnya Bapa. Di dalam Allah yang disebut Bapa itu ada firman-Nya yang kekal, ada Roh-Nya yang kekal. Antara ketiganya ini, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, itu suatu komunikasi kasih yang dinamis. Itulah sebabnya tidak sekedar seperti saya, pikiran saya dan roh saya kan nggak bisa dialog. Karena itu manusia bisa kesepian. Karena dia nggak bisa dialog dengan pikirannya, nggak bisa dialog dengan rohnya. Roh gua itu nggak bisa. Ya toh? Tapi Allah bisa. Kenapa Allah bisa? Karena ya memang Allah. Kenapa Allah bisa? Coba sekarang gini contohnya, gampangannya gini. Apakah Bapa dan Putra itu bisa komunikasi sebelum firman-Nya jadi manusia? Bisa. Coba baca di Yohanes pasal 17. Ya. Yohanes pasal 7 atau Yesus itu. Ayat 3. Coba Yohanes pasal 17 ayat 3.
inilah hidup yang kekal, itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus itu utusan. Dalam mana apa dia utusan? Firman-Nya yang diutus ke dunia. Komunikasinya khusus, satu-satunya, ya. Maka dari monogenes theos, Allah mengasihi Yesus sejak awal. Baca ayat-ayat berikutnya. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, pertanyaannya sekarang, Allah itu esa, Allah itu maha kasih. Kasih Allah itu kekal apa tidak? Kalau nggak kekal, kira-kira seperti apa? Allah mengasihi. Kasih kan ada sasarannya tuh. Saya mengasihi istri saya. Ini yang mengasihi, ini yang dikasih, dan ada kasih kan? Kalau saya tidak punya istri, saya kesepian. Itulah manusia. Sekarang Tuhan, sak durunge langit bumi laut sak isine iki ana sing ana apa? Ora ana apa-apa. Kejaba saka Gusti Allah. Satu-satunya Allah. Terus Allah itu mengasihi. Sifatnya kasih, kasihnya kekal. Lah terus sing dikasihi sapa? Alam dunya urung enek, menungso urung enek, sapa sing dikasihi saiki? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti Allah pernah bertepuk sebelah tangan kasih. Kalau tidak ada yang dikasih berarti Gusti Allah kesepian. Sunyi sepi sendiri tanpa dirimu lagi. Ayo, kalau Gusti Allah kesepian, apa itu maha sempurna? Tidak kan? Berarti harus ada sasaran kasih. Sasaran kasih itulah putranya Yesus Kristus. Lalu kasih yang disalurkan itu apa? Roh Kudusnya itu yang disalurkan sebagai sumber kasih, menyalurkan kasih kepada yang dikasih. Maka Tuhan tidak pernah kesepian. Tapi kalau Tuhan kasihnya tidak kekal, berarti ada waktu Tuhan mengasihi tapi tidak pernah kesampaian. Kasihan sekali Gusti Allah ini. Kasihnya tidak pernah sampai. Tekan apa enggak? Ini ngelmu tua ini. Kudu diwejane nalika ora ana suarane kutu-kutu wangatogo. Sing utek ora tekan ya dadine saksi Yehova. Ya toh, suatu Allah huruf kecil, dadi mormon, lembaga ilahi mergo uteke ora tekan. Gitu loh. Nah, sekarang ketika firman menjadi manusia, berarti ada dua dong. Bener memang ada dua. Tapi kenapa firman itu lebih rendah dari Bapa? Bapa itu lebih besar daripada aku, kata Yesus. Apakah firman-Nya lebih rendah dari Bapa? Tidak. Dalam urutan penyebutan tentu Sang Wujud duluan. Sang Wujud, firman yang diam dalam Sang Wujud, dan Roh Kudus yang diam dalam Sang Wujud. Ya toh? Maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diskresi non separati. Distingsi non divisi. Ini bahasa teologi yang sangat mendalam ini. Kemudian ketika menjadi manusia, Ibrani 2 ayat 9, baca. Ibrani 2 ayat 9. Ya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia untuk waktu yang singkat, supaya mengalami maut. Berarti kapan waktu yang singkat itu? Ketika firman menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman menjadi manusia. Ketika firman menjadi manusia, dia bisa mati kan? Apakah dia mati sebagai Allah? Tidak. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Di mana ayatnya? 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dia yang dibunuh
dalam keadaannya sebagai manusia. Di dalam kodrat ganda Yesus Kristus, mia pesis tonteon lokon sesarkomeni, satu kodrat ganda firman yang menjadi manusia. Ini konsili Efesus. Satu kodrat ganda firman yang menjadi manusia. Makanya diterjemahkan dalam bahasa Arab. Satu kodrat ganda, wahid tobi'atan murokabat min tobi'atain, tobi'at al murokabat, tobi'at ganda, natur ganda, sekaligus firman Allah yang menjadi manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia dia mati. Contohnya, saya satu dengan roh saya. Ketika saya kena pisau, kebacok, keiris, yang keiris tubuh saya kan? Apa roh saya ikut teriris? Tidak, roh raiso diiris-iris. Yang bisa diiris-iris itu timun diiris-iris, matur nuwun ra wis-wis. Ya, yang bisa diiris-iris itu timun, tubuh. Tapi roh bisa diiris tidak. Tapi rohmu sakit apa tidak? Ya sakit, tapi bukan sakitnya tubuh, sakitnya ku di sini loh. Sakitnya roh itu, bukan tubuh yang sakit. Berarti firman Allah mengalami kesakitan dalam tubuhnya. Tetapi firman Allah tidak tersentuh oleh maut. Makanya di dalam ajaran gereja purba itu ada lagu namanya Trisakyon. Ya, kira-kira begini. Kudusullah, kudusul qawi, kudusul ladzi la yamutirhamna. Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian, yang disalibkan bagi kami. Ya man sulibta audon anna irhamna, yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Jadi subjek yang bisa disalib dengan subjek yang tidak bisa mati itu satu sedemikian rupa. Tetapi ketika dia disalib, firman Allah tidak mati. Yang mati kemanusiaan yang dikenakan oleh firman Allah. Ilmu tua ini harus tekan ora. Ini Alkitab loh. Ini sesungguhnya bukan hal yang sulit apabila kita berakar pada firman Tuhan. Makanya hubungan itu disampaikan. Kalau sekarang katakan, apakah Bapa itu putra? Bukan. Bapa ya Bapa, Bapa itu wujud, putra itu firman. Apakah putra itu Roh Kudus? Putra ya putra, Roh Kudus ya Roh Kudus. Wong putra itu firman, Roh Kudus itu Roh Allah. Apa Roh Kudus sama dengan wujudnya Allah? Tidak sama, tapi satu. Seperti saya wujud. Bedanya kalau Allah wujudnya roh, kalau kita daging. Dalam diri sang wujud yang satu ini ada pikiran saya, ada roh saya. Roh saya dan pikiran saya satu apa tidak? Satu. Beda apa enggak? Beda. Diskresi non separati, distingsi non divisi gitu. Jadi pikiran saya beda dengan saya. Wujud saya ada di dalam wujud saya, pikiran saya dan roh saya. Tapi roh saya bukan pikiran saya berbeda dengan pikiran saya. Bapa berbeda dengan Yesus. Kalau Bapa sama dengan Yesus, berarti Bapa disalib. Ayo tekan, bisa nggak Bapa disalib? Masa wujud Allah disalib? Yang disalib adalah kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Sabda. Berarti Yesus dalam kemanusiaannya, dia mati disalib. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi apakah Allah bisa disalib? Tidak. Nah kalau Anda menyamakan Bapa dengan anak, berarti Gusti Allah iso disalib. Masa Gusti Allah disalib? Itulah yang di gereja kuno dilawan ajaran bidat namanya patripasionisme, di mana Bapa bisa menderita. Bapa itu wujud Allah, tidak bisa menderita, tak tersentuh oleh maut, ya. Maka dikatakan Kudusullah, kuduslah ya Allah. Kudusul Qawi, kuduslah yang maha kuasa. Kudusul ladzi la yamut, kuduslah engkau yang tak berkematian. Kasihanilah kami. Ini nyanyian-nyanyian liturgi-liturgi gereja purba yang sangat penting. Kesimpulan sekarang, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang satu. Makanya kadang-kadang dirumuskan begini.
Bapa itu wujud Allah, maka wujud Allah itu bersifat agenesia, tidak dilahirkan. Karena dia sumber segala sesuatu. Makanya 1 Korintus pasal 8 ayat 6 tadi dikatakan, walana ilahun wahid wa huwa al-abul ladzi minhu kullu syai'in. Satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Artinya apa? Bapa itu sumber bagi segala sesuatu, termasuk sumber bagi alam semesta yang di luar dirinya, termasuk sumber bagi dirinya sendiri, karena dalam dia yang menjadi sumber firman keluar dari wujud Allah, yang menjadi sumber Roh Kudus yang keluar dari wujud Allah. 1 dan 2 ayat lagi. Yohanes 8 ayat 42. Bapa itu sumber, Yesus keluar dari sumber itu. Yohanes pasal 8 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku yang keluar dari Allah ini, aku sebagai firman yang kekal, atau aku sebagai putra Maryam? Aku yang mana ini? Kalau aku anaknya Maryam, keluar dari mana? Dari perutnya Bunda Maria. Makanya ayatnya di Lukas 1 ayat 42, terpujilah engkau di antara semua perempuan, kata kepada Maria, dan terpujilah buah rahimmu. Siapa buah rahim Maria? Tuhan Yesus secara manusia. Tetapi sebagai firman, keluar dari mana? Keluar dari Allah. Ini bukan konsili Nikea saja yang merumuskan. Ignatius dari Antioquia tahun 107 dia meninggal, sudah menulis dalam surat-surat penggembalaannya, Ek Theos Ke Ek Marias, yang pertama keluar dari Allah sebagai firman Allah, Ke Ek Marias, yang kedua keluar dari Maria sebagai manusia. Jadi kita mengenal di dalam diri Yesus ada 2 aspek, kemanusiaannya dan keilahiannya. Sebagai ilahi, sebagai Allah, Yesus sepenuhnya Allah, karena Kolose tadi, di dalam dia secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan kealahan, maka Yesus perfect in Godhead. Ketika dia menjadi manusia, apa Alkitab mengatakan separuh manusia? Tidak. Firman itu telah menjadi manusia, sepenuhnya manusia. Kalau dia tidak sepenuhnya manusia, dia tidak bisa menebus kita. Kalau dia tidak sepenuhnya Allah, dia tidak bisa menebus kita di hadapan Allah sebagai Parakletos, pembela. Sebagai manusia supaya setimpal dengan dosa kita, dia sepenuhnya sama dengan manusia. Ngelmu tua ini mas. Orang-orang yang dipenuhi, dicerai oleh Roh Kudus yang tekan mikir iki. Sing ora tekan dadi saksi Yehova yang mengajarkan hal huruf kecil, sing ora tekan dadi Mormon yang mengajarkan lembaga ilahi di mana Yesus cepot dari Gusti Allah. Itu loh. Ingat-ingat itu. Sing ora tekan dadi Mormon, ya. Mormonnya percaya lembaga ilahi, firman Allah cepot dari Gusti Allah. Sing ora tekan dadi saksi Yehova, jadi Allah huruf kecil. Itu bukan ajaran Alkitab. Santo Agustinus, dia lahir sebagai anak yang bandel sekali, nakal sekali. Ibunya setiap hari berdoa untuk Agustinus agar dia bertobat. Tetapi karena kuasa doa yang luar biasa itu dijawab oleh Tuhan, Agustinus menjadi seorang bapak gereja yang terkenal. Masa mudanya dia belajar seluruh filsafat Yunani. Dia belajar Neoplatonisme, dia belajar Philo, dia belajar filsafat Aristotelian, dia belajar filsafat Epikuros, filsafat macam-macam dia belajar. Ketika dia ditangkap oleh Tuhan Yesus, dia menjadi pelayannya, dia menjadi imam bagi gerejanya. Agustinus mengatakan apa? Seluruh filsafat ini sudah saya pelajari, aliran-alirannya.
Aku telah belajar tentang logos yang ilahi dari Philo. Aku telah belajar logos dari Neoplatonisme. Tetapi satu yang tidak kujumpai, logos itu telah menjadi manusia. Artinya, jangan orang hanya menyamakan, di sini ada logos, di filsafat Yunani ada logos, berarti Injil Yohanes ini ciptaan dari filsafat Yunani. Atau minimum mengatakan, ini kontekstualisasi dari filsafat Yunani. Karena Anda tidak pernah membaca langsung tulisannya Plato. Anda tidak pernah membaca langsung tulisnya Plotinus. Ini loh tak ceritanya. Dunia ini, panggung sandiwara kata dunia ini, kalau dalam pandangan filsafat Yunani, ada alam ide yang sempurna, yang tunggal tak terbagi, di mana Allah ada di sana, dan alam temporal, alam di sini dan kini, yang berubah-ubah, yang jamak. Alam di sini ini bayangan dari alam di sana. Theos atau Allah tinggal di alam yang tak tersentuh ini. Kita yang serba kotor, penuh dosa ini tinggal di kosmos yang serba penuh cacat celah ini, yaitu dunia ini. Antara dunia kini, dunia di sini dan kini, dengan dunia ide di sana dan akan datang, itu seperti jurang yang tak terjembatani. Allah tidak mungkin bisa jadi manusia. Allah tidak mungkin menyentuh dunia ciptaan yang kotor itu. Sebaliknya, manusia juga tidak mungkin ke sana. Maka ada yang dinamakan logos. Fungsi logos dalam filsafat Yunani adalah demiurgos, intermediary being. Dudu Allah ning yo dudu menungso. Ini logosnya Yunani ini. Allah bukan, manusia juga bukan. Lah apa yang bukan-bukan? Bukan Allah, bukan manusia, apa ya yang bukan-bukan? Tidak jelas posisinya. Ungkapan logos dalam Injil Yohanes tidak muncul dari filsafat Yunani. Iman Kristen bukan ciptaan dari filsafat Yunani. Karena logos itu sepenuhnya Allah. Mana ada orang Yunani mengatakan logos itu Allah? Logos itu intermediary being, bukan Allah. Maka Injil Yohanes mengatakan ke theos in ho logos. Maka theoslah logos itu sepenuhnya. Karena apa? Di dalam dia secara jasmania tinggal seluruh kepenuhan kealahan. Mana ada ajaran seperti ini di filsafat Yunani? Di filsafat Yunani logos itu bukan Allah. Tengah-tengah. Allah bukan, dunia bukan. Itulah filsafat Yunani. Dan logos tidak mungkin jadi manusia. Tapi dalam iman Kristen, Kehologos sax egeneto, dan firman itu telah menjadi manusia. Sepenuhnya Allah sebagai firman Allah, sepenuhnya manusia dalam kodrat ilahinya turun menjadi manusia. Ini bukan ajaran filsafat Yunani. Sebelum munculnya Injil Yohanes, Alkitab Perjanjian Lama sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani di Alexandria tahun 285 sebelum Masehi, namanya Septuaginta, di mana kata Devar Elohim diterjemahkan dengan Logos to Theou, firman Allah. Jadi miripnya logos bukan berarti logosnya Yunani seperti sekarang. Miripnya kata Tuhan. Tuhan dalam ketuhanan yang Maha Esa. Tuhannya Hindu dengan Kristen sama enggak konsepnya? Enggak sama. Tapi kalau ngomong Tuhan, Anda ketemu sama orang Hindu. Bli, bagaimana kabarnya Bli? Katanya istrinya sakit. Tapi sudah sembuh sekarang karena ide Sang Hyang Widiwasa sudah menyembuhkan istri saya. Terima kasih Tuhan. Nah, Tuhannya sama enggak? Cara konsep enggak sama kan? Tapi bahasanya kan sama. Foto-foto Indonesia. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak perlu dikatakan ini Tuhan menurut Alkitab loh ya, bukan Tuhan menurut Al-Quran kan enggak kan? Itu bahasa milik bersama. Begitu juga kata logos. Dan disebut apa? Masa logos disebut tahu? Tahu kan bahasa Tionghoa.
Masa Logos disebut dengan Sang Sabdo? Ini Sang Sabdo itu nunggal kelawan Gusti Allah, lan Sang Sabdo itu jumeneng Allah. Ing kala purwa Sang Sabdo, ya kan ya beda to. Mosok ngono ora ngerti. Tekan apa ora kira-kira? Tekan, puji Tuhan. Bapa itu adalah agenesia. Dia tidak dilahirkan karena dia sumber. Putra itu genesia, yang diperanakkan dari Bapa. Ini salah paham lagi. Mosok kok beranak dari Bapa? Justru yang diperanakkan dari Bapa itu dudu anak seperti anak fisik. Engkaulah anakku, pada hari ini aku memperanakan engkau, kata Mazmur. Siapa yang dimaksud? Yesus. Allah memperanakan Yesus. Allah itu Bapa, Allah itu Sang Romo, yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad. Mosok Gusti Allah Bapa kok mana? Sing mana kan yo Kanjeng Ibu, bukan Kanjeng Romo. Apa artinya? Tegese iki dudu anak beranak secara fisik. Ini anak kiasan, maka lahirnya dari Bapa. Sebab Bapa itu tidak beranak. Artinya apa? Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Yang ketiga adalah prosesi eksporeusis. Roh Kudus keluar dari Bapa. Di mana ayatnya? Yohanes pasal 15 ayat 26. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Yesus, kalau kamu percaya Allah Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku keluar dari Bapa. Yesus diperanakkan dari Bapa, Roh Kudus keluar dari Bapa. Sumbernya apa? Bapa. Karena sumbernya hanya satu, maka wujudnya hanya satu. Seperti saya, pikiran saya, dan roh saya. Cuma bedanya, saya, pikiran saya, dan roh saya bukan pribadi. Ya, bedanya itu. Tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah pribadi ilahi. Bukan pribadinya Bejo, Salim, Selamat, bukan. Tapi pribadi ilahi yang tidak terpisah tapi terbedakan. Diskresi non separati, distingsi non divisi. Tuhan memberkati.